Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengunjung Museum Batam Raja Ali Haji yang kami muliakan, sebelum meneruskan sejarah tentang Jong, kami mungkin memulai dengan sebuah pantun. Bukan payung sembarang payung, payung berasal dari Pekanbaru. Bukan Jong sembarang Jong, Jong adalah hazanah Melayu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya bercerita tentang sejarah Jong. Jong ini adalah miniatur mini yang dibuat oleh orang-orang Melayu yang disebut Jong. Asal muasal Jong juga tidak kita ketahui dari mana, tetapi di Batam Jong sudah ada pada tahun 1950-an karena waktu itu dimainkan oleh orang-orang kami. Sampai sekarang kami mengembangkannya lagi. Kalau dulu Jong itu sekedar untuk bermain-main di laut di musim angin kencang. Tetapi sekarang Jong itu sudah diperlombakan. Malah Bapak Wali Kota kita sudah memberi hadiah berupa trofi secara bergilir. Kemudian daripada itu kami sampaikan bahwa Jong ini miniatur perahu kecil yang dibuat berasal dari kayu pulai. Kayu pulai ini sebelum dijadikan Jong, dia harus dikeringkan dulu. Setelah kering, baru diolah menjadikan sebuah Jong. Ukuran terserah kepada empunya Jong itu, dan dibuatlah sedemikian rupa sehingga ada bahagian-bahagian Jong yang perlu kita ketahui. Pertama, Jong dibuat, kemudian bagian-bagian Jong yang perlu kita ketahui adalah pertama, sauk. Sauk Jong ini ada di depan dan ada di belakang. Gunanya adalah untuk memperkuat daripada hadapan Jong ini kalau ada telanggar batu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah rumah kate. Rumah kate ini dipasang di pinggir Jong, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan diberi lubang. Ada dua lubang di sana berfungsi untuk meletakkan batang kate yang berhubungan dengan anak kate. Saya lanjutkan dulu bahwa di samping batang kate, rumah kate, ada juga yang lubang untuk meletakkan tiang layar di pertigaan di hadapan. Kemudian selanjutnya adalah layarnya terbuat daripada kain parasut. Kenapa harus kain parasut kalau dulu dibuat dari kain plastik, kemudian kain biasa, dan sekarang dibuat dari kain parasut. Kain parasut adalah kain yang tidak tembus angin, sehingga kesepakatan kita di daerah-daerah lain, termasuk di Tanjung Pinang, di Bengkalis, di Tanjung Balai Karimun, sudah sepakat bahwa layar Jong itu harus dari kain parasut. Kalau tidak digunakan kain parasut, itu pertandingan tidak akan diterima oleh panitia. Jong ini dibuat lebih kurang setengah sampai 1 bulan baru jadi Jong yang utuh. Dan bahannya tidaklah semua kayu pulai, seperti batang kate itu daripada kayu baru-baru. Tiangnya dari kayu yang lebih kuat, yaitu sering dibuat oleh kami dari kayu cingam. Begitu juga dengan bom jeepnya. Ada bom jeep yang terletak di hadapan. Itu pun
kayunya harus kuat, dan kalau melanggar barang di depan atau batu itu tidak akan mudah patah. Semua apa yang ada di jong itu mempunyai ukuran-ukuran tertentu. Tidak sembarangan kita membuatnya, tetapi ada ukuran-ukuran yang sifatnya sudah menjadi ketentuan di dalam jong itu sendiri. Ini yang tahu adalah pembuat jong itu sendiri. Kalau kita melihat, mungkin kita tidak akan tahu bahwa ukuran ini jadinya, ukuran ini jadinya. Seperti layar dan jeep, itu ada ukuran-ukuran tertentu. Saya tidak dapat menyampaikan tentang ukuran-ukuran itu, karena itu memang harus kita praktikkan di sebuah jong yang disediakan. Kemudian daripada itu, ada namanya di layar itu tiang layar, kemudian ada bom layar. Semuanya berfungsi untuk berdirinya sebuah layar jong. Kemudian di bom layar itu diikatlah sebuah tali yang namanya tali untuk meregang angin. Begitu juga dengan jeepnya. Dan ini pun diukur sesuai dengan ketegangannya, sesuai dengan kebutuhan untuk kelajuan jong itu pergi. Kemudian di antara tiang layar itu ada namanya tali dogang, sampai diikat ke penghujung KT. Jadi semua ini berfungsi, kalau tidak ada satu tidak akan jadi gitu. Jadi sangat unik tentang jong ini. Bagaimana tentang permainannya? Kalau dulu orang tua-tua kita sekedar untuk hiburan. Sekedar hiburan, pulang dari laut dan musim kencang tidak dapat melaut, mereka bermain jong sewaktu air surut. Tetapi sekarang sudah diperlombakan, sudah ada ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Jadi dibuatlah arenanya yang ada tempat pelepasannya, kemudian ada tempat finishnya yang berjarak lebih kurang 500 meter, mungkin lebih. Inilah yang diperlombakan mencari juara 1, 2, dan 3 sampai 10 besar. Untuk teknik bermain jong itu sendiri, memang secara umum kita harus belajar dulu. Tapi saya sampaikan di sini bahwa semua perangkat-perangkat yang ada di jong itu semua punya fungsi. Sekarang kalau angin itu kencang, jong ini kita mau jalan agak lurus, bisa juga jalan agak miring ke bawah, atau bisa juga jong ini tak bisa jalan gitu. Bisa aja. Anak KT ini sangat megang peranan penting yang sebelah kanan ini. Kalau kita berlayar arahnya ke sebelah kiri, dia kan ada anak KT-nya itu dengan batang KT. Jadi ini semua memegang peranan penting, karena anak KT ini harus sejajar dengan jong yang akan dilepaskan. Kemudian ditambah dengan dogang itu. Semua itu ada ketegangan-ketegangan yang harus diperhitungkan. Baik tegang layar, baik tegang jeepnya, baik tegang dogangnya itu. Kemudian ditambah dengan bagaimana menyetel daripada anak KT ini. Kalau sedikit aja salah, jong itu akan larinya nggak beda. Contohnya kalau KT itu kita buka sedikit, jong itu akan lari ke laut dan tidak berjalan malah. Tapi kalau agak mencong ke darat, ke jong itu sendiri, larinya akan ke darat. Nah, itu yang sangat penting menentukan tentang kelajuan jong, di samping berfungsinya angin yang meniup itu. Karena pembuatannya memang tidak semudah yang kita lihat. Contohnya layar. Bagaimana layar ini bisa menampung angin? Jeep, bagaimana dia bisa menampung angin? Kalau dia tidak bisa menampung angin, ya jalannya tidak sempurna gitu, dan kita akan kecundang, gitu. Orang Melayu akan kalah gitu kan. Sedangkan itu aja kita juga udah kalah. Kemudian larinya sangat laju sekali, sangat laju, dan hitungan
menit saya sudah sampai ke finish. Kalau jung yang sudah di setel bagus, sudah baik. Kemudian melepasnya itu juga hati-hati, karena kalau tidak biasa melepas jung ini, begitu kita lepas dia akan tenggelam sendiri, menunjam ke depan. Makanya melepasnya juga harus punya teknik tersendiri, bagaimana bisa jung ini melepas dengan baik berjalannya. Saya berharap kepada kita semua dapat mengenali jung ini. Kemudian tentang pembuatan jung, kalau di Batam khususnya di Batu Besar tinggal beberapa orang saja, tetapi masih ada tempat-tempat lain seperti di Nongsa. Nongsa itu ada namanya Pak Norman yang tukang buat jung juga. Adanya di Kampung Kelembak, adanya di Pulau Akar, adanya di Gundap. Itu semuanya jung-jung yang dihasilkan oleh mereka yang berada di Kota Batam. Tetapi daerah lain banyak seperti di Karimun, seperti di Tanjung Pinang, seperti di Bengkalis dan lain sebagainya. Jadi jung sekarang menjadi budaya yang dihidupkan kembali, yang sangat semarak ya. Dan ini kalau dapat dilestarikan terus sampai ke anak cucu kita. Dan kami di Batu Besar tidak saja orang tua yang bermain jung, sekarang sudah kami mulai dengan anak-anak dilombakan. Jungnya sangat kecil, sesuai dengan ukuran anak-anak. Dan inilah budaya orang Melayu, khususnya di Batam, yang perlu diangkat dan perlu dilestarikan. Kami sangat bahagia dan bangga sekali karena kita sudah menghidupkan lagi tentang permainan jung ini di Kota Batam, khususnya di Batu Besar, setiap tahunnya. Saya kira itu mungkin sementara dari saya. Lebih kurang mungkin saya mohon maaf kalau ada tersilap dan tersalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.